Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia mungkin saat ini pertemuan kita kecil, jumlahnya sedikit. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala besar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, apabila diadakan majelis agama yang di dalamnya membicarakan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengutus para malaikat untuk datang duduk di majelis tersebut. Dan mereka, para malaikat, memanggil antara satu dengan yang lain, teman-temannya dipanggil. Ta'al huna, mari kemari, mari kemari. Di sini ada majelis yang membicarakan mengenai keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah malaikat-malaikat mereka datang semua dan mereka duduk bersaf-saf sampai ke arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sampai ke arasy-Nya Allah. Dan hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah majelis ini selesai, Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, memanggil para malaikat yang duduk dalam majelis ini. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Dari manakah kalian, wahai para malaikatku?" Para malaikat menjawab, "Ya Allah, kami tadi menghadiri hamba-hambamu yang membuat majlis yang di dalamnya membesarkan, mengagungkan namamu, wahai Allah." Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kembali bertanya, apakah yang mereka inginkan dari pembicaraan yang mereka bicarakan dalam majlis tersebut? Lalu hadirin wal hadirat, hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para malaikat mengatakan, "Ya Allah, mereka menginginkan surgamu." Semua kita yang hadir di sini menahan lapar, menahan haus di siang hari, mengerjakan sholat, bangun di malam hari, niatnya supaya Allah masukkan kita ke dalam surga. Semua seperti itu, sepakat, ya Pak ya? Yeah. Ibadah, taat kepada Allah, meninggalkan maksiat, agar Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam surga. Para malaikat menjawab, "Ya Allah, mereka tuh menginginkan surgamu, ya Allah." Lalu Allah Ta'ala bertanya lagi, apakah mereka pernah melihat surgaku? Para malaikat menjawab, mereka belum pernah melihat surgamu, ya Allah. Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka melihat surgaku? Dalam sebuah hadis Nabi, hadirin sekalian, gambaran surga. Surga itu tidak bisa dibayangkan dengan pemikiran kita, tidak akan bisa. Tapi sekedar gambaran yang Nabi ceritakan, keadaan di surga itu seperti pagi hari. Seperti itu terus. Tidak pernah malam, tidak pernah merasakan panas, tidak pernah merasakan debu kalau seandainya musim debu kayak sekarang ini. Kemarin kami jalan musim debu ya, banyak debu Pak ya. Padahal baru seminggu udah hujan katanya. Bagaimana kalau 2 bulan udah hujan? Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, gambaran di surga itu, minimal orang yang masuk surga itu dia akan mendapatkan 2,5 juta bidadari. 2,5 juta bidadari. Hah? Jumlahnya paling dikit. Hah? Nah, jangan dibayang ke pokoknya. Pokoknya gawe kita di situ. Dan sebuah hadis Nabi, kerja ahli surga itu cuman gawenya memecahkan perawan. Perawan terus. Bidadari itu perawan terus. Minimal dapat 2,5 juta bidadari. Kalau bidadari di dunia ini, Masya Allah, cantiknya, dibalik kecantikannya ada kotoran. Dibalik matanya yang cantik jelita itu ada apa yang coba? Ada tai mata. Dibalik hidungnya yang mancung itu ada apa coba? Ada tai hidung. Dibalik kupingnya yang menarik itu ada apa yang coba? Nah, ada tai kuping. Dibalik giginya rapat itu coba kalau pagi hari bau hilang rumah kita mana? Hawa nago. Teko nyamuk lagi mati ya saat nyiumnya. Tapi bidadarinya Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirin sekalian, dia memakai baju 70 lapis dalam sebuah hadis Nabi. Dia memakai pakaian 70 lapis tembus pandang. Tembus pandang. Ini gambaran surga yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang beriman.
Maka malaikat menjawab, ya Allah, seandainya mereka melihat surgamu ya Allah, maka mereka akan semakin giat beribadah kepadamu. Dalam hadis yang lain, semua ahli surga nanti ketika dia masuk surga menyesal. Kita yang masuk surga ini nyesel lagi Pak. Kenapa? Karena perbedaan satu subhanallah saja. Si fulan yang bernama mungkin Abdullah, dia berzikir kepada Allah mengucapkan subhanallah 1001. Yang Pak Hasan tadi cuma 1000 kali. Di akhirat nanti derajatnya berbeda. Derajatnya berbeda. Maka orang yang masuk surga itu menyesal. Tidak ada yang disesalkan ahli surga kecuali waktu yang tidak dia gunakan untuk berzikir kepada Allah. Maka kita sambil bekerja, waktu kita check in di lapangan, mungkin kita survei lapangan, jangan lupa zikir kepada Allah. Karena namanya zikirnya hadirin sekalian, perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengenal waktu dan keadaan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kamu kepada Allah, wasabbihuhu bukratan wa asila, di waktu pagi maupun petang. Makanya kita setelah subuh itu makruh tidur, setelah asar itu makruh tidur. Dalam sebuah hadis Nabi, walaupun kedudukan hadisnya ini dhaif, barang siapa yang tidur sudah asar, sudah subuh, tidur istiqomah, tidur 40 hari menjadi gila. Ini ada satu cerita, wallahu a'lam bishawab. Dalam kajian, dalam sebuah kajian umum seperti ini, sang guru memberitahukan, wahai santriku, janganlah kau tidur setelah subuh dan setelah tidur, nanti kena penyakit gila. Maka santrinya tadi ngeyel, nak membuktikan, ingin membuktikan kebenaran perkataan kiainya. Akhirnya sudah subuh tidur, sudah asar tidur, istiqomah 40 hari, continue, terus menerus 40 hari. Apa benar apa tidak? Benar apa tidak kata Ustaz aku ini? Nah aku buktikan ya, gila apa tidak? Akhirnya hari ke-40 dia telanjang bulat, marah dengan kiainya. Telanjang bulat ngadap kiai bawa parang. Pak Yai, katanya tidur sudah subuh dan sudah asar selama 40 hari, gila, buktinya tidak katanya kan? Itulah gila kata Pak Yai. Bercelana tidak, berbaju tidak ngadap aku ni. Apa tak gila kau? Jadi hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan sudah subuh dengan sudah asar itu zikir. Zikir kalau kita ada amalan yang diberikan oleh guru kita, oleh ustadz kita, itu silahkan. Nah, kita amalkan. Minimal kita zikir kepada Allah, baca Al-Quran, man qara'a yasin fi sadri nahari qudiyat hawaiju. Barang siapa yang dia baca surat Yasin di awal hari setelah subuh, awal hari, maka Allah akan tunaikan hajat-hajat dia. Yang belum punya bini, kalau dia baca Yasin, mudah-mudahan cepat dapat bini. Yang sudah berbini, kalau baca Yasin, mudah-mudahan ais, cepat jawabnya. Lanang yang pinter nih kalau jawab masalah itu. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Ta'ala, jangan anggap kecil majelis ini. Jangan anggap kecil majelis ini. Kalau di sini mengingat Allah di dalamnya, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingati Allah, lebih mulia daripada majelis MPR seandainya tidak mengingat Allah. Lebih mulia daripada majelis DPR kalau di dalamnya tidak ada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita syukuri ya hadirin sekalian, duduk di sini bukan perkara yang mudah. Kita lihat kalau seandainya kita di kampung, untuk hadir dalam majelis taklim, mungkin majelis kajian agama, itu berat sekali rasanya. Tapi kita di sini, entah itu terpaksa atau tidak, sekarang Allah dudukkan kita di sini. Mudah-mudahan amal kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hadirin sekalian, Allah Ta'ala bertanya, saya membahas masalah bab kemuliaan majelis ini Pak ya. Allah Ta'ala bertanya lagi dengan malaikat yang hadir dalam majelis tadi. Allah Ta'ala bertanya, wahai malaikatku, apakah yang mereka khawatirkan, apakah yang mereka takutkan dariku? Para malaikat menjawab, ya Allah, mereka takut dengan neraka-Mu ya Allah.
Allah bertanya lagi, pernahkah mereka melihat neraka-Ku? Kata Allah, belum pernah ya Allah. Bagaimana seandainya mereka melihat neraka-Ku? Kata Allah, oh tentu mereka lebih takut lagi kepadamu. Sifat-sifat neraka itu 500 tahun perjalanan, api neraka itu dapat dirasakan. Jadi jangan ada niat untuk masuk neraka. Kita kadang-kadang dengar orang-orang dusun, orang-orang kampung yang kadang-kadang tidak dicerna lagi pembicaraannya. Dia ngomongnya apa kalau bahasa gitu? Kalau masuk surga, kalau siapa yang masuk neraka? Pengen jangan masuk neraka. Hadirin sekalian, panasnya api neraka itu dapat dirasakan dalam jarak 500 tahun perjalanan. Siksa yang paling ringan yang Allah Ta'ala berikan kepada ahli neraka itu dipakaikan sendal terbuat dari api neraka. Begitu dia tempelkan kakinya di sendal tersebut, otaknya langsung mendidih. Jadi kita jangan ada niat untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Hadirin sekalian, setelah malaikat mengatakan, ya Allah, seandainya mereka mengetahui neraka-Mu, tentu mereka semakin takut kepadamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman, saksikanlah wahai malaikatku, orang yang duduk dalam majelis itu, semua dosanya aku ampuni. Dan aku rahmati mereka wahai malaikat. Maka malaikat berkata, ya Allah, ada satu orang yang dia ini duduk paling ujung, malu-malu belum dengarkannya ya Allah. Jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pun aku ampuni. Begitu mendengar ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekalian menyuruh malaikat untuk berdoa. Apa doa malaikat? Allahumma ghfir lahum, Allahumma rahamhum. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, rahmati mereka. Mudah-mudahan semua kita yang hadir di sini, dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Dan hadirin sekalian, semua kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sebab rahmat inilah kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doa mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Doa sebelum berbuka ini, doa sebelum takjil, sebelum iftar ini dikabulkan oleh Allah. Baik itu bersama-sama maupun kita sendiri-sendiri. Karena kita semua punya hajat masing-masing, silahkan berdoa sendiri-sendiri. Semoga Allah Ta'ala terima pertemuan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.